sian di bata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali di hari sukacita yang dianugerahkan Tuhan buat kita dengan sapaan firman Tuhan pada hari Senin tanggal 8 April 2024 yang tertulis dari Psalmen atau Mazmur pasal 34 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dai jalai dahamu ma dengan bahasa ni Jehovah, martua ma bawa nama raposan tuibana. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan orang muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam perjalanan hidup kita, tentu kita sering bertemu dengan orang-orang yang baik. Kita merasa senang, kita gembira bertemu dengan orang-orang yang baik. Dan atas kebaikan yang dilakukan oleh sesama kita, kadangkala kita sampai mengucapkan pujian atas kebaikan yang dilakukan, yang diperbuat kepada kita. Atau mungkin kita menyampaikan kepada orang lain sebagai bentuk ekspresi kita, rasa syukur kita, dan terima kasih kita tentang kebaikan sesama kepada kita. Kalau kepada sesama saja kita bisa melihat dengan baik, kita bersyukur oleh karena kebaikan yang dilakukan sesama kita terhadap kita, apalagi kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Tentu saja tidak akan terhitung berapa banyak kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak akan bisa mengkalkulasikan, menghitung kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita karena saking banyaknya. Mulai dari napas kehidupan, kita bangkit dari tempat tidur kita dengan pikiran yang cerah sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, studi kita, dengan kesehatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, dan semuanya itu diberikan Tuhan secara gratis kepada kita. Kalau kita boleh menilai dan bersyukur terima kasih atas kebaikan kepada sama, apalagi kepada Tuhan, dengan kebaikan-kebaikan yang seperti saya sebutkan dan lebih banyak lagi yang tidak akan bisa terhitung kita dengan pikiran kita secara matematis, kebaikan yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang dirasakan oleh pemazmur dalam nats ini, kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Karena sering sekali dia menghadapi mara bahaya, ancaman, tidak satu kali atau dua kali, ancaman yang dialami dan dihadapi dia dari orang-orang yang berniat jahat, bermaksud busuk, dan berencana untuk menghabisi dan menghancurkan daripada pemazmur. Tentu siapakah yang tidak merasa senang? Siapakah tidak merasa bersukacita, merasa bergembira karena diluputkan Tuhan dari ancaman bahaya maut atas rencana buruk, rencana jelek, rencana busuk dari sesama dalam pengalaman pemazmur. Ada Raja Saul, ada anaknya sendiri yang mengkudeta dia, tetapi Tuhan meluputkan dari rencana-rencana busuk dan rencana buruk dari sesamanya. Itu yang disebutkan oleh pemazmur kalau kita membaca di ayat 8, malaikat Tuhan bergema di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Bagaimana dia merasakan dan pengalaman kehidupannya ketika nyawanya, ketika hidupnya terancam, dia merasakan malaikat Tuhan bergema di sekeliling dia sehingga meluputkan dia dari setiap ancaman, dari setiap perbuatan buruk, dari setiap mara bahaya yang bisa menghancurkan dan menghabisi hidupnya.
Bapak Ibu orang muda, dalam perjalanan kehidupan kita juga tidak luput dari yang namanya ancaman atau mara bahaya. Apakah di jalan, apakah di tempat kita bekerja, atau di tempat kita menuntut ilmu, atau bahkan di kendaraan, bahkan yang paling utama adalah bahkan di rumah kita sendiri. Tidak bisa menjamin 100% keamanan di dalam kehidupan kita. Karena yang mampu menjamin keamanan dan kenyamanan kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang disampaikan oleh pemazmur, Tuhan menjadi satu-satunya tempat dia berlindung. Sehingga setiap orang yang berlindung kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakannya. Karena itu bagaimana kita dalam kehidupan kita senantiasa mau bersandar kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, dan mau ikut apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bersama pemazmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga kita berbahagia karena kita berlindung kepada Dia. Percayakanlah hidupmu, dirimu, pekerjaanmu, masa depanmu, anak-anakmu hanya kepada Tuhan saja yang menjadi tempat kita bersandar dan berlindung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.